Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan kali ini kita dapat berjumpa secara virtual. Kemudian salawat serta salam mari kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam menjalani hidup yang penuh rahmat dan kebijaksanaan. Kawan-kawan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi mengenai moderasi beragama dalam perspektif hadis, yang tidak hanya berbicara tentang prinsip tetapi juga penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama atau wasatiyah adalah sikap bijak yang jauh dari sikap ekstremisme yang sangat diperlukan di zaman sekarang. Nabi Muhammad SAW melalui berbagai hadis telah memberikan panduan agar kita menjadi umat yang moderat, tidak berlebihan atau kaku. Kawan-kawan, mari kita lihat bagaimana prinsip moderasi beragama ini bisa diterapkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari di era modern. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga agama itu terkesan mudah dan tidak memberatkan. Di mana dalam sabdanya Rasulullah SAW menyebutkan inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, tidak berbelit, tidak ribet, ya. Wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah seseorang yang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan. Makna ghalabah di sini dikalahkan, ya, oleh para ulama hadis itu diinterpretasi sebagai sesuatu yang akan memberatkan dan mempersulit dirinya sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan fasaddidu, maka berlakulah lurus kalian, jalankan apa adanya. Waqaribu, dan mendekatlah kepada yang benar. Jangan terlalu berarti sesuatu yang mempersulit, memperberat, ini sesuatu yang tidak benar. Dan berilah wabasyiru. Ini konteksnya kepada orang lain juga, jangan mudah menyalahkan. Kemudian bahkan orang yang tidak warok, lebih warok daripada tidak lebih warok daripada kita, lebih hati-hati daripada kita anggap itu tidak bertakwa dan seterusnya. Dalam konteks masa kini, kemudian ini berarti menjalankan agama dengan cara yang sesuai dengan kondisi kita, tanpa memaksakan diri atau orang lain. Misalnya, dalam dunia pendidikan atau karir, kita sering dihadapkan pada kesibukan yang bisa menyita waktu. Dengan prinsip kemudahan, kita diingatkan bahwa Islam memberi keringanan dalam beribadah sesuai kemampuan, seperti yang menggabungkan sholat atau sholat jamaah, baik jamaah takhir, ya, jamaah takdim, atau melakukan qashar jika perjalanannya memang melebihi masa fatrul qashar. Kemudian juga secara teknologi untuk belajar agama secara online, tidak harus pergi ke Mesir, tidak harus pergi ke ke luar negeri, ya, agar tapi kita tetap memperoleh ilmu-ilmu itu melalui YouTube atau akun-akun resmi dari perguruan-perguruan tinggi yang ada. Misalnya, contoh lain adalah seorang mahasiswa yang sibuk dengan kuliah dan tugasnya bisa memanfaatkan aplikasi digital untuk mendengarkan kajian Islam atau mengatur waktu sholatnya dengan baik. Nah, Islam memberikan kemudahan ini tanpa mengabaikan esensi ibadah. Ya, syukur-syukur kita menambah di tengah-tengah kesibukan kita tetap menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW dalam beribadah. Nah, kemudian
Yang kedua adalah terkait dengan keseimbangan dalam ibadah dan kehidupan. Nah, di sini kita tidak boleh menganggap dunia itu sesuatu yang remeh atau bahkan sebaliknya agama yang kita remehkan. Tapi harus ada keseimbangan. Dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan inna li jasadika alika haqqan, bahwasanya tubuh kita ini punya hak. Jika kita beribadah sehari semalam sampai 100 rakaat misalnya, itu tidak mampu tubuh kita untuk menjalaninya, maka ya jangan. Atau bahkan kita puasa setiap hari malah menjadikan tubuh kita terkena penyakit dan seterusnya, maka ya jangan dilakukan. Tapi kalau fisiknya kuat ya silahkan. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan, bahkan kemudian ya, mata kita juga punya hak untuk beristirahat. Nah, wa inna li zaujika 'alaika haqqan, begitu juga keluarga kita ya, pertama istri mungkin ya, itu butuh namanya perhatian ya, kemudian keluarga kita juga butuh sapaan kita. Nah, tidak hanya melulu beribadah gitu, sehingga antara dunia dengan akhirat ini betul-betul terjaga. Contoh lain ya, seseorang yang aktif dalam dakwah tidak harus melupakan waktu untuk keluarga atau beristirahat. Nah, kita ini dari konteks ini kita beribadah terus tapi keluarganya di rumah tidak dinafkahi dan seterusnya. Ya, mengikuti prinsip keseimbangan ini, mereka bisa berdakwah sambil tetap memenuhi hak-hak keluarga, seperti menyediakan waktu untuk berbincang dengan orang tua, istirahat yang cukup, atau menjaga kesehatan. Dan kemudian Islam juga mengajarkan kita semua untuk menjadi umat yang bijak dalam menjalankan agama. Moderasi beragama bukan berarti meninggalkan prinsip, melainkan menjalankan ajaran dengan cara yang tidak memberatkan diri sendiri maupun orang lain. Ini sangat penting di era sekarang agar Islam dapat tetap relevan dan rahmatan lil alamin. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu bersikap moderat dalam beragama, menjauhkan diri dari sikap-sikap ekstremisme, dan menjadikan kita umat yang membawa rahmat bagi semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.